itu esteller sama Apa? jualan esteller sama Esteller. Esteller isinya apa aja tuh? alpukat sama nangka terus sama itu jelly gitu. Oh, nggak pakai kelapa? Enggak, cuma jelly. Terus suami saya pemborong, Pak Haji. Pemborong? Ya. Ngerjain apa? Ya sembarang. Contohnya? Rumah, terus pemageran, pondasi, renov gitu. Oh iya. Iya. Jadi tinggal di Bekasinya di mana? Bekasi Rawalumbu. Rawalumbu. Iya, Rawalumbu. Jadi anak nomor 1 umur berapa kira-kira? Udah sekitar umur 19 tahun. Kegiatannya apa? Dia tadinya mau kuliah Pak Haji tapi nggak jadi. Laki perempuan? Perempuan. Nomor 2? Kelas 4 SD, laki-laki. Kelas? Kelas 4 SD. Oh, jaraknya jauh ya. Ya. Nomor 3? Baru 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, lebih jauh lagi. Ya? Lebih jauh lagi. Iya. Umur setahun sama kelas 4 SD kan jauh ya. Iya. Kelas 4 SD sama umur 19 tahun lulus SMA jauh lagi ya. Iya Pak Haji. Jadi mbaknya umur berapa sekarang? Saya umur 36. 36. Suami tercinta kira-kira umur berapa? Itu jaraknya 7 tahun Pak Haji. Oh, 7 tahun. Iya, 7 tahun. Mbaknya 36. Berarti suami umur 42. Iya, sekitar segitu. Nah, itu dia pemborong sendiri apa join? Itu sendirian Pak Haji. Dulu waktu saya sering kesini, itu alhamdulillah lancar Pak Haji. Ini semenjak dari Cipayung, udah ada 4 bulan. Sampai sekarang baru kesini sekarang. Udah, itu semua Pak Haji, gak karu-karuan. Cipayung? Iya, dulu kan habis ke tempat Pak Haji. Alhamdulillah itu kan lancar ya. Terus habis itu kan saya udah gak kesini-sini lagi. Iya. Sedekah subuh juga udah enggak. Itu sekarang udah hancur malah jadi utangnya Aduh. banyak. Pesan setiap hari. Jadi sedekah subuhnya ibu udah berhenti? Iya, udah ada 4 bulan Pak Haji. Mbak, sedekah subuh tuh pantang berhenti, nggak boleh. Jadi sedekah subuh tuh kayak napas. Sedekah subuh tuh kayak napas. Sedekah Jumat Barokah juga kayak napas. Orang yang sedekah subuhnya berhenti, nanti rezekinya berhenti. Memang ada makan, tapi dengan hutang. Iya bener Pak Haji. Makan tapi dengan hutang. Iya. Sekolah bisa dengan hutang. Iya bener Pak Haji. Hidup dengan hutang. Jadi orang yang hidupnya dari hutang, rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, itu orang yang nggak pernah sedekah subuh. Tapi kalau dia sedekah subuh, terutama ke anak yatim kurung, itu otomatis motornya lunas, mobilnya lunas, rumahnya lunas, tabungannya banyak, rumahnya 1000 meter, mobilnya mewah. Sedekah subuh jangan bolong, nggak boleh. Iya besok mau mulai lagi. Paksain. Iya Pak Haji. Kita nggak makan nggak apa-apa, yang penting sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Iya Pak Haji. Jadi kita nih hari ini misalkan nggak makan nih, dari pagi belum makan, cuman minum aja, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Habis asar sampai jam 00 ke anak yatim kurung, paksain. Baik Pak Haji. Karena kalau mbaknya nggak sedekah subuh, nanti hidup makan bisa bayar listrik, bisa ngidupin keluarga, tapi dari hutang. Bener Pak Haji, itu yang saya alami. Aduh. Kemarin waktu sering masih kesini tuh kan alhamdulillah setiap minggu ada aja pemasukan, transferan. Bosnya juga gampang banget dari kantor. Ini tagihannya udah 1 bulan, susahnya minta ampun, malah nomor suami saya diblokir. Hah? Nomor suami saya diblokir sama bos. Tapi kalau mau kontekan lewat langsung seluler, nggak pakai WA gitu. Oh. Gara-gara nagih kemarin. Iya. Iya iyalah, tersinggung lah bosnya lah. Kan bosnya janji Pak Haji mau ngasih 25 juta gitu. Giliran ditanyain, anu belum dari sono kantor susah kan, mungkin dia marah kali. Iya iyalah, tersinggung bosnya. Wasilahnya ada aja jalannya. Coba mbaknya sedekah subuh jangan bolong. Kalau memang belum bisa baca Quran, ya udah sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat Barokahnya jangan bolong. Kalau memang mbaknya belum bisa bangun jam 00, sedekah subuhnya jangan bolong. Kalau mbaknya belum bisa
mandi, atau mbaknya belum bisa senyum, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya ke anak yatim kurung jangan bolong. Mbaknya belum bisa tahajud, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa sholat badiah qobliyah, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa sholat taubat, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa melanggar sifat 18, masih banyak tuh yang dilanggar. Nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Udah itu aja. Soalnya sedekah subuh tuh sakral, Mbak. Iya Pak Haji, benar. Sakral banget. Jangan sampai bolong. Kemarin saya hampir mau stres sama bunuh diri Pak Haji, ya ampun. Janganlah, ntar gue bunuh aja. Kalau lo bunuh diri dosa. Kalau gue bunuh lo nggak dosa. Setiap hari Pak Haji. Sampai setiap hari hampir bertengkar sama suami. Apa? Setiap hari ditagih terus rentenir, utang terus setiap hari udah sekarang mah. Iya. Terus kalau kesini tantangannya sama bapak saya pasti Pak Haji. Contohnya gimana? Kan saya nangis-nangis minta utang, kan mau beli susu, mau beli apa, mau Bapaknya beli tinggal utang. di mana? Bapak saya di Cikarang, saya di Bekasi kan. Bapaknya bilang sama anak saya yang besar tuh, mama kamu nangis-nangis, hilir punya uang, perginya ke DRD terus. Nggak punya uang, nangis-nangis, minta, mau bingung, mau makan, mau bayar utang gitu kata. Iya, anak saya ngomong sama saya yang besar, yang perempuan. Terus anak mbaknya ikut simbahnya apa ikut mbaknya? Ikut saya Pak. Oh ikut. Iya. Oh iya. Ikut saya. Tapi dia dukung banget kalau saya kesini. Apa? Dia dukung kalau saya kesini. Anak perempuannya? Suruh diem-diem. Anak perempuannya? Ke bapak. Iya. Iya. Jangan ngomong ke mbah, jangan ngomong ke bapak mah. Kalau bapak nggak setuju, mama diem-diem aja. Iya. Saya jalanin ilmu RDAY Mbak. Iya. Saya jalanin ilmu RDAY sendirian. Tanpa anak saya 3, tanpa istri saya. Sendirian saya sendiri. Tanpa ibu saya, tanpa kakak saya. Sendirian saya. Tapi setelah saya berhasil, sukses, kaya raya, yang datang presiden, yang datang menteri, yang datang gubernur, yang datang kapolda, pangdam, istri, anak saya, ibu saya, kakak saya tuh ada tuh. Coba lihat ya. Oh, iya. Emang begitu Mbak. Oh, iya. Tenang aja. Dulu ibu saya nggak ada di sini. Ibu saya ada di rumahnya. Sekarang ibu saya ada di sini. Tenang aja. Emang begitu. Namanya juga Iya, kan ilmu gak waras. Tapi kan yang penting hasilnya waras. Iya, dibilang katanya saya kayak judi online, kayak slot gitu, sering dimarahin kan sama bapak saya. Iya, kayak judi online, kayak slot, awal-awalnya nanti dapat uang-uang. Dah orang sedekah anak yatim dikatain kayak judi online. Iya. Iya, sama bapak saya. Nggak apa-apa Mbak. Ini anak yatim di luaran sana juga suruh ngaji ke sini nggak mau. Alasannya nanti suruh ngaji aja. Tapi setelah anak yatim saya berangkatin umroh, ini yang pada daftar ngaji banyak bener nih. Oh iya Pak. Iya, ini besok saya udah ngobrol sama kakak saya. Saya mau bawa anak-anak jalanan liburan jalan-jalan ke Eropa. Tidak umroh, tapi jalan-jalan ke Eropa. Tuh, yang rajin ngajinya nggak bolos. Besok habis. Ini habis Ramadan, habis Idul Kurban. Setelah saya dagang sapi udah selesai, potong sapi, saya mau bawa anak-anak jalan-jalan ke Eropa. Insyaallah. Iya, Jerman, ke Prancis. Duluan saya ke Eropa apa duluan perang dulu tuh Iran sama Israel? Ya. Iya, saya mau ke Eropa, bawa anak-anak jalan-jalan ke Menara Everest, ke Prancis. Kemarin udah saya janjiin, sayang, pokoknya ngajinya nggak libur, Pak Haji mau bawa kamu ke Eropa. Oh, ya. Iya, mbaknya ikut aja. Iya, dampingin anak yatim kan yang dibawa banyak. Kita bawanya 100. Gak punya ongkos Pak Haji. Ya nanti saya ngongkosin, yang penting mbaknya jalanin dulu. Ya, Pak Haji. Ya, banyak kok tamu-tamu yang pada mau ngikut kok, gratis kok. Gratis, naik pesawat, jalan-jalan sama anak yatim.
kita naik Singapore Airlines, jadi transit dulu di Singapura. Nah, jalan-jalan di Singapura, setelah itu baru kita terbang ke Eropa. Seneng, tapi mbaknya paksain dulu tuh ilmu RDAE. Mbak, kalau saya boleh tahu dari 10 item, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari 10 item, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat, sifat 18. Yang mana yang susah kalau dipraktekin dari 10? Yang paling susah Pak Haji, yang itu bangun jam 00 itu, terus sama sholat taubatnya paling bolong-bolong gitu masih kadang kalau lagi jalan. Coba diseriusin pelan-pelan, bisa gak? Iya, nanti biar saya pilih. Jadi saya bilang sama panitia nih, pilih mbaknya nih yang dari Lawalumbu, yang dari Bekasi, tolong diprioritasin, bisa dampingin anak tim ke Eropa gitu. Banyak mbak, ini pengurus-pengurus admin pada pengen ikut. Enggak saya ajak. Gue lihat mukanya udah bosen, gue mau ganti orang. Mau ganti lu aja. Kuto Arjo Pak Haji. Iya, apalagi pada uang Kuto Arjo ya. Iya, saya aslinya Kuto Arjo. Sekampung aja. Kalau yang nggak Kuto Arjo nggak usah diberakatin ya. Nepotisme. Iya, masih. Kuto Arjo ini mana? Saya Kuto Arjonya Kemiri. Oh, Kemiri. Masih ke sana Bruno saya. Bruno. Kecamatan Bruno. Ya. Tegal itu apa namanya? Tegalsari. Sebelumnya Pak Haji. Apa Galucul? Galucul itu yang dekat itu potong hewan apa namanya itu? Yang mana? Itu Bruno. Bawahnya Bruno apa namanya? Bruno. Bawahnya yang lewat kali naik ke atas. Oh. Pasar Bruno itu. Iya, sebelumnya apa namanya? Pasar Bruno. Itu kan Kali Tapen sebelum Pasar Bruno. Turun lagi. Turun lagi apa ke sana lagi? Gunung Tugal. Oh, Gunung Tugal. Ya. Gunung Tugal itu. Tempat orang ngumpul-ngumpul, Mas. Ya. Saya kalau ke Bruno lewatnya sono, Pak Haji. Kalau lewat Lewat Gunung Tugal. Ya, kalau ke Miri kan jalannya agak rusak. Iya. Dia belum tahu Gunung Tugal tempat apa. Iya. Tempat tukang itu kan, Pak Haji. Hah? Tempat orang itu. Iya, titik-titik. Gunung Tugal ya. Iya. Kemiri. Ya. Bruno naik Kemiri ya. Iya. Saya di Gowong yang nanjak ke atas. Iya. Coba praktekin mbak, biar besok mbaknya saya pilih dampingin anak yatim ke Eropa ya. Kalau besok kan saya mau berangkatin umroh tanggal 19 Februari. Oh, pas. Besok yang dampingin saya tunjuk Mbak Ratih yang dampingin. Besok nanti setelah Idul Kurban, habis acara potong sapi, saya mau bawa anak-anak ke Eropa, 100 anak keliling Eropa. Iya, Pak. Gitu. Banyak kalau bisa ikut, kepilih ya. Banyak sih admin yang pada pengen ikut tapi nggak saya ajak, nggak. Banyak yang banyak aja ikut ya. Terutama orang Kuto Arjo. Ya, terima kasih Pak Haji. Orang Purworejo. Tapi saya punya anak bayi Pak Haji. Dibawa aja anaknya. Bawa, gendong. Seneng lah jalan-jalan ke Eropa. Tapi praktekin dulu ilmunya RDAE ya. Iya, Pak Haji. Ke Eropa. Seneng anak-anak seneng. Lomba. Terus apa nih maksain ke RDAE? Hari ini apa maksain ke RDAE? Biasa Pak Haji, itu kan suami udah survei kerjaan berapa tempat aja itu biar full semua Pak Haji. Maksudnya Survei kemana aja? udah ke Semarang, Ya. Lampung, terus Cipinang, Terus? kemarin terakhir yang di sini di Tambun, Terus di Cikarang, terus udah bikin pengajuan apa itu yang di Galaxy kan ada itu Bekasi Galaxy. Ya. Ya, udah. Bikin apa? Bikin rumah. Terus yang di Semarang, yang ini, yang bos yang ini, yang biasa langganan, pabrik, renov pabrik, gitu, yang di Semarang. Terus? Itu udah disurvei semua, sama sekali belum ada yang jadi sampai sekarang. Uangnya juga belum turun, gitu ya. Kamu tahu gak kenapa penyebabnya kok belum selesai? Ayo. Belum ditunjuk atau belum pelaksanaan atau belum dikerjain. Tahu gak kenapa penyebabnya? Ayo. Gak tahu Pak Haji. Karena kamu berharap, suami kamu berharap. Oh, Pak Haji. Janganlah, kan ayatnya gini. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Main-main aja. Ini tadi saya nyantai aja. Saya tadi beli buah dulu ke mana namanya? Ke
all press buat ibu saya beli makanan buat ibu saya nyantai. Ini barusan nih. Oh ya Pak Haji. Pak Haji, besok Jumat saya kasih duit ya. Ya Mbak. Coba Mbak, saudara bukan, teman bukan, hajatnya terkabul. Tuh, Mbaknya lihat. Sini, berapa juta nih baca? Insya Allah ya. Berapa? 600 juta. Hah? 600 juta. 600 juta? Iya. Itu mana dia bilang? Masya Allah. Hari apa? Jumat. Besok kan? Iya. besok. Udah ngomongnya sekarang. Masya Allah. Saudara bukan, teman bukan. Pak Haji, alhamdulillah hajat saya cair 60 miliar. Besok Jumat ya saya kasih buat Pak Haji 600 juta. Alhamdulillah. Buat saya Jawa anak-anak ke Eropa. Iya, nabung. Itu kemarin suami saya suruh jualin tanah tapi anak saya yang orderin ke agen ya mudah-mudahan juga. Jangan berharap. Salah aku Pak Haji. Saya nggak berharap beliin istri saya jeruk. Beliin istri saya jeruk nggak berharap. Istri saya beliin jeruk nggak berharap. Mending belinya sedikit. 1 dus. Insya 1 dus saya beliin. Harganya mau tahu? 350.000. Isinya berapa? 7 biji. 7 biji. Iya. 7 biji. Ya. 600.000. Ibu saya beliin. Saya beliin 600. Nah, ini 600 juta besok Jumat. Langsung ya, Pak Haji. Besok Langsung Jumat ya Pak Haji. Makanya wow, besok Jumat saya nggak live di sini, nggak mau masuk. Ngapain orang nggak ada duitnya? Saya Pak Haji. mau ketemu tamu lah yang ada duitnya lah. Karena duit nggak ada saudaranya kan? Betul Pak Haji. Di sini paling cuman 2 juta ngapain? Dipaksain datang libur. Jadi mbaknya jangan berharap. Mbaknya berharap. Boleh survei. Dibawa seneng aja, dibawa jalan seneng, dibawa gembira aja gitu. Karena terlalu mikirin utang suami saya juga. Sama saya kan. Janganlah. Nih saya ngebel nih anak saya. Mau buah apa? Mau anggur yang warna hijau, Pak? Iya. Mau apa lagi? Mau stroberi, Pak? Iya. Mau apa lagi? Mau buah naga, Pak, yang kuning. Lah, buah naga yang kuning kan isinya 3 udah 600.000. Enggak tuh enggak saya tolak. Iya, beres. Anggur, stroberi, buah naga. Ya oke. Beliin. Ini gantinya dari Allah. Nyenengin anak. 600 juta besok Jumat. Makanya Jumat besok saya libur. Mau seneng. Ngapain? Pak Haji ada yang live. Nah lo live-nya sendiri. Ngapain gue mau seneng-seneng. Iya Pak Haji. Mau gembira. Iyalah Mbak. Gitu. Kadang kan kita, Pak Haji bisa gak saya ke Pak Haji? Ya nggak mungkin lah, orang kita masih berharap. Jadi kuncinya Mbak coba jangan berharap. Ya, Pak Haji. Terus Mbaknya nih senda gurau dan permainan. Lihat ada yang nggak sepaham sama kita, jangan kepancing jengkel. Jangan jengkelan, jangan ini gitu. Harus bisa. Iya Pak Haji. Bisa? Berusaha. Iya. Ya kan? Terus apa lagi? Ya. Apa lagi? Ya itu Pak Haji minta disabdain gitu. Biar suami itu terus biar saya besok kalau mulai dagang lagi gitu. Gimana gue mau nyabdain sedekah subuh lo bolong? Pak Haji. Emang sabda gue murah apa? Sedekah dulu. Lo Ya, sedekah Pak Haji. dulu. Nanti gue ajarin. Tapi kalau lo gak sedekah gimana? Ya, Pak Haji. Sedekah dulu subuh. Lapor ke admin gue, Bu Ai. Bu, ini bukti sedekah gue nih. Dikirim. Biasanya saya dulu sama Mbak Tanti Pak Haji. Buktinya, bukti sedekahnya. Iya ke Mbak Tanti terus dulu. Dikasih ke Mbak Tanti. Ya boleh. Ya, ikut grupnya Mbak Tanti dulu. Oh ya boleh. Iya. Nanti lo kirimin bukti sedekah subuhnya gitu. Iya. Ini
sedekah subuhnya 10.000, sedekah subuhnya 50.000, minta disabdain. Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Harus paksain. Bisa? Ya, Ada lagi? berusaha Pak Haji. Ada lagi? Oh, iya. Itu kalau yang masalah tanah suruh menjualin itu Tanah dijual. Tanah buat apa? itu suruh jualin sama bosnya suami saya. Nggak apa-apa, jualin aja. Tapi jangan berharap. Terus anak saya masukin di agen di Bekasi gitu kan, dimasukin di agen itu kan dari bosnya mintanya 40 miliar berapa gitu kan. Kalau anak saya masukinnya 50 miliar kurang 500 juta Pak Haji gitu. Nggak apa-apa, Anak asal saya jangan tanya. berharap. Anak saya tanya, biasa udah jualin harga segitu belum Pak? Kata bapak itu, udah yang di atasnya aja sudah pernah gitu. Itu biar cepat laku Pak Haji. Ya tadi jangan berharap. Kebanyakan tamu RD yang hajatnya lemot karena suka berharap. Janganlah. Biar laku 50 miliar. Iya, jangan berharap. Jangan berharap. Mbaknya, kalau berharap nggak setuju. Mbaknya, kalau besok, ini kan saya tamu RDAY kemarin yang pada ikut di kebun, banyak tuh yang pada terkabul. Coba mbaknya besok Sabtu, ijab kabul di kebun. Oh ya Pak Haji. Ijab kabul di Pabuaran. Jadi anak yatim kan besok ada lomba tarik tambang. Oh ya Pak. Mbaknya megang sendiri tambangnya anak yatim 20 orang. Jadi mbak 1 lawan 20. Kalau mbaknya menang, bohong nggak terkabul. Paling saya kalah. Menang lah. Menang. Besok ada lomba tarik tambang antara tamu RDAY lawan anak yatim. Yang menang tunai dari saya 1 miliar. Ayo. Kalau Banyak punya ikut. 20 anak 20 anak yatim kecil-kecil. Yatim kurung yang umurnya 3 tahun. 20 anak lawan 1. Kalau mbaknya menang tunai dari saya 1 miliar. bener Pak Haji. Bener. Pasti. Bener. Mbaknya besok hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada lomba tarik tambang, hadiahnya 1 miliar. 1 miliar. Kita ada hadiah banyak. Lombanya apa aja sih? Apa lagi sih? Tarik tambang. Itu Pak. Ngambil tutut. Oh, bercanda. Tutut, ngambil tutut. Nanti dikiloin di sawah. Yang dapat banyak dapat 1 miliar. Keong. Keong sawah. Keong sawah. Iya. Kecok. Greco namanya. Saya Pak keong. Oh, keong. Nenang Kutoarjo keong. Keong kan agak besar. Kalau kecil kan kecil-kecil banget. Kreco yang banyak. Kreco yang kecil-kecil. Jadi besok kita ada lomba tarik tambang. Jadi mbaknya lawan anak yatim, menang dapat 1 miliar. Narik ngambil itu apa namanya? Tutut. Kalau mbaknya menang lawan anak-anak yatim, ditimbang mbaknya dapat banyak dapat 1 miliar. Terus kita lomba itu main bola. Main bola di sawah. Kalau mbaknya menang dapat hadiah 1 miliar lawan anak yatim. Ya Pak Haji. Terus nanam tandur, nanam mundur, padi. Tanam padi. Iya, bareng anak yatim. Kalau mbaknya cepet nanamnya, menang dapat 1 miliar. Hadiahnya banyak besok. Hari Oh, Sabtu. ya, Pak Haji. Ya. Hari Sabtu. Datang ya. Ya, Gratis kok, nggak ada pendaftaran. Pasti. Datang aja. Pokoknya menang nggak menang saya datang lah. Iya, datang ya. Hari Sabtu ya. Pasti. Ijab ya di sawah ya. Iya. Kemarin ada tamu RDAY yang pada ijab di sawah hari Sabtu. Oh. Hari Sabtu ijab di sawah. Hari Sabtu. Itu yang terkabul ada 13 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh ya. Banyak datang aja ya. Iya pasti Pak Haji. Jam berapa pagi Pak Haji? Pagi. Mulainya pagi banget kan? Ya. Oh ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sampai jam 3 sore. Oh, Pak Haji. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Boleh gak bawa anak Pak Haji? Boleh, gendong aja anaknya. Gak apa-apa, nanti diikut di belakang kayak Osin. Osin tuh gak Osin? Film Osin, ada gak film Osin? Anaknya digendong di belakang. Terus diikat. Nanti mbaknya tarik tambang gitu ya. Apalagi Ya. nangkep. Lo gak apa emang gak ada catatan nih? Lomba gebuk bantal. Gebuk bantal. Iya, gebuk bantal. Jadi mbaknya lawan anak yatim. Oh. Itu jadi nanti ada paralon yang gede, mbaknya duduk di paralon, gebuk bantal. Kalau mbaknya menang dapat 1 miliar. Oh, kalau nggak jatuh Pak Haji. Hah? Kalau nggak jatuh ke sawah, kan
Kubu-kubu gini. Ala kan banyak lagi nyusun anaknya, tetenya gede, jadi kan seimbang, nggak bakal jatuh. Kalau anak yatim kan tetenya nggak ada, pasti jatuh, pasti menang dia dah. Lampung. Pelan-pelan. Lari di sawah. Lari di sawah, jadi mbaknya nanti lari di sawah. Balapan sama anak yatim. Sama anak yatim, Oh, gitu. iya. Hadiahnya 1 miliar. Gak apa-apa, misalkan menang, alhamdulillah. Nggak menang ya nggak apa-apa. Yang penting kan senang-senang sambil ijab. Iya Pakcik. Ya, makannya nanti disediain tuh sama Mbak Siti. Khusus tamu yang makannya beracun. Yang anak yatim yang makanan sehat. MBG, makan gizi gratis. Nanti coba datang hari Sabtu ya. Iya Pakcik. Kita bikin lomba. Iya. Banyak kok yang udah daftar. Ada bangsa udah 80-an, 83 orang yang daftar. Oh iya Pakcik. Nanti mbaknya saya prioritasnya orang Kutoarjo. Jadi mbaknya nanti lawannya anak yatim yang balita yang umur 3 tahun. Kalau tamu saya lawan anak yang SMA aja biar kalah ya. Ya Pakcik. Terima kasih. Panitianya Mbak Siti tuh. Megang Priwita. No, Mbak Siti no. Itu yang dulu bang saya ke itu bukan sih? Hah? Bukan sih bareng ke Cipayung? Mbak Siti? Iya di Cipayung no. Ya Cipayung. Yang bareng Pripat bukan? Bukan. Oh. Dia masak. Oh iya. Dia masak. Dia waktu masak kolam renangnya bersih. Oh, iya. Udah matang masakannya kolam renangnya coklat. Itu namanya Mbak Siti. Jadi di sini ketawa terus. Kalau di rumah. Mbak Siti, ini mbaknya ini satu kampung sama saya. Kutoarjo, Kemiri, Iya. Bruno, Oh, iya. Gunung Tugal. Iya. Tempat ngumpul cewek-cewek yang bohai-bohai. Namanya di Gunung Tugal, Kutoarjo. Itu kalau saya lewat ke Gunung Tugal pasti di AWW. Sini. Nah dia tadi, kok Pak Ji tahu katanya gitu. Iya kan lewat situ yang paling gampang daripada muter ya kan. Iya. Kalau Kemiri jalannya rusak pasti lebarnya dari Bruno. Gunung Tugal ya. Iya. Nah ini mbaknya nih udah nggak ke RD 4 bulan. Waktu dia datang nggak ada utang. Sekarang 4 bulan nggak datang ke RD, utangnya numpuk. Banyak banget Pak. Banyak banget. Jadi dia datang lagi. Alhamdulillah. Iya. Utangnya berapa orang aja? Ditungguin debt collector tiap hari. Tiap hari ditagih terus di WA terus sampai mutek banget saya pikirannya sampai. Iya. Tinggal di sini tahu-tahu udah sendiri. Anaknya 3, Mbak. Di rumah. Anaknya 3 katanya. Suaminya 1. Suaminya 1. Terakhir dia ketemu di Hotel Cipayung, Puncak. Iya. Di Hotel Mega, Cipayung. Bareng bis itu kan pas udah mau pada terakhiran di Hotel Iya. Cipayung. Saya 2 kali ke sana terus Pak Ci. Hotel Mega Cipayung. Ya. Sekarang anak yatim tiap hari Jumat malam Sabtu ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Oh, masih ke sana Pak? Masih tidur di sana nginep malam tahajud. Oh alah. Ijab. Ini sekarang pemilik Hotel Mega Cipayungnya alhamdulillah banyak terkabul hajatnya. Oh, Makanya anak yatim jadi banyak nginep tamu di ya, sana, iya nginep. Oh, alah. Nah nanti mbaknya paksain besok Sabtu ijab ya. Iya Pak Ci. Kalau nih mbaknya kesini anaknya siapa yang jagain? Sama bapaknya. Oh sama Sama bapaknya. kakaknya. Tapi kakaknya lagi pulang ke Kota Arjo yang 1. Kakaknya yang mana? Yang perempuan. Yang nomor 1. Ya lagi ke Kota Arjo ke tempat adik saya. Oh Kutarjo di mana? Kota Arjonya itu mana ya yang sebelum Akalianyar. Oh Kalianyar. Sebelumnya Pak Ci, yang depan itu agen beras sama terminal Kutoarjo sekarang kan yang baru ada terminal Kutoarjo yang baru. Oh iya. Soalnya adik saya ngontrak pindah jadi saya lupa tempatnya. Kalau dulu Semawung. Oh Semawung. Kalau dulu, kalau sekarang Katerban Pak Ci. Keterban. Ya, Katerban. Iya. Katerban baru inget. Kaliwatu Keranggan, Kaliwati Bumi, Kali itu Katerban. Ya kan? Ya. Apal. Besok berangkat pulang besok pagi. Depannya SMP PMB, sonoan lagi deretan rumah makan muncul, sono lagi Katerban ya. Iya, Katerban Pak Ci. Iya. Dari arah Jakarta sini itu langsung masuknya lewatnya Kaliwatu bisa. Kaliwatu Keranggan, Kaliwatu Bumi. Iya Pak Ci, apal Pak. Apa? Saya kalau ngeliat wajah kamu apal. Tapi kalau ngeliat wajahnya Siti, saya nggak apal. Saya ingetnya pisang goreng. Ada pas depan itu apa? Terminal Kutoarjo yang baru kan, yang baru dibangun. Oh sekarang ada?
Iya, yang baru dibangun ada terminal. Sebelahnya itu agen beras. Agen beras. Pasar beras. Kaliwatu Keranggan, Kaliwatu Bumi ya. Iya. Katerban. Iya itu berderetan. Iya. Paham Haji. Gunung Tugel. Gunung Tugel. Ntar ke sono dulu, lewat pasar dulu, ntar lewat pinggir kali. Memang tempat saya lewat selalu lewat Gunung Tugel. Lewat pinggir kali dulu ya. Iya. Baru Gunung Tugel ya. Pasar Kutoarjo itu. Pasar Kutoarjo dulu. Tempat orang main burung. Tempat orang main burung. Banyak kambing pada dilepas ya. Kambing susunya gede-gede di pasar. Gunung Tugel. Iya, Gunung Tugel. Pak Haji mampir sini Pak Haji. Gak itu pasien saya semua. Walah ya Haji. Penghuni Gunung Tugel pasien saya semua. Pak Haji, Pak Haji. Itu cewek-ceweknya luar biasa. Bohai-bohai ya. Kutoarjo. Lewat belakangnya Sumber Alam ya. Iya. Sumber Alam. Iya. Dekat depannya Sumber Alam jajaran ada bakso kombi. Ada lagi bakso Pasukar ya. Iya, bakso Pasukar itu. Dekat seberangnya Pelangi ya. Iya. Bioskop Pelangi. Seberangnya itu Sumber apa? Sinar Jaya Pak Haji. Sinar Jaya. Nah, pasien saya Toko Emas Pantes. Oh, itu Pak Haji. Iya, kamu lihat deh di daftar orang sedekah. Paling nomor berapa tuh ada Toko Emas Pantes. Iya, Mas Pantes ya. Kemarin saya aja baru minjem emas, saya jual di Mas Pantes Kutoarjo. Ya. Iya. Toko Emas Pantes sedekah di mari, dia jual emas di Toko Emas Pantes. Toko Emas Pantes sedekah subuhnya nggak bolong, dia sedekah subuhnya bolong, malah jual emasnya ke Toko Emas Pantes. Iya, Kutoarjo. Iya, Kutoarjo. Ya Allah. Oh, itu kesini juga Pak. Kemarin kesini. Masya Allah. Kemarin Toko Mas Pantes pemiliknya kemari bawain oleh-oleh saya, tahu gak? Yang katanya kayak kerucut yang coklat tuh, yang cerucut apa namanya tuh? Makanan khas Kutoarjo. Bukan, Curut. Janur itu ya. Yang janur. Oh ya, apa janur itu? Janur. Sama yang dari daun pisang yang udah tua, yang di dalamnya kayak ada itu. Apa namanya Put? Batu bongsor. Jadi dari daun pisang yang udah tua dilipat, dalamnya warnanya agak hitam. Oh. Dalamnya ada isinya tuh makanan khas Kutoarjo. Iya. Saya dibawain juga racikan. Tahu gak racikan? Yang kayak dodol dilempengin tuh. Racikan itu. Ya dodol yang putih-putih. Oh, tahu masih paham itu. Dibawain sama lanting. Lanting Kutoarjo. Lanting Kutoarjo. Sama peyek Kutoarjo. Butuh. Yang bulat-bulat banyak kacangnya. Iya betul. Terus saya dibawain dari sama Toko Mas Pantes Kutoarjo. Oh alah. Iya. Rumah makan asli. Kesini juga Pak Haji. Iya. Oh. Kota Winangun. Sebelum Perembun. Bus Damri Bubanter Perembun. Kemarin kesini. Bus Damri. Agen bus Damri Perembun Bubanter. Kemarin kesini. Datang bertiga, anaknya sama itunya, cucunya datang. Oh, masa. Tahu kan? Perembun. Ya Perembun tahu kan ngelewatin. Nah, itu agen bus ada namanya sebelah kiri jalan Bubanter. Sama Butuh Dawet Ireng Jembut. Nah, kemarin kesini. Status itu Pak Haji. Ah? Pak Haji bikin status itu saya baru pulang kampung itu, baru liburan di adik saya. Kenapa nggak mampir ke Jembut? Es Dawet Ireng Jembut. Kecabut. Jembut tuh jembatan Butuh. Kecabut tuh kecamatan Butuh. Itu Pak Haji yang ke sana Pak. Dia kesini. Oh alah. Dia kesini bawa dawet 600 porsi buat anak yatim. Pakai bus Murni Jaya. Dianya aja sedekah subuhnya nggak bolong. Kamu juga sedekah subuhnya jangan bolong ya. Iya, saya Pak. Bisa harus. Sayang. Iya Pak Haji. Terus apa lagi hajatnya? Ya itu asalnya Pak Haji. Maksudnya biar suaminya kerjaannya. Kenapa mbaknya nggak suwuk suaminya? Remas alat kelamin banyak taruh di wajahnya suami. Orderannya banyak, kerjaannya banyak, duitnya banyak, rumahnya 1000 meter, punya kantor sendiri di Bekasi, Jadi dia nggak subkontraktor tapi developer langsung. Bisa nggak? Bisa. Suwuk.
disuwuk, kayak orang Jawa bilang disuwuk. Remes alat kelamin mbaknya disuwuk. Tiap hari Pak Haji. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Iya Pak Haji. Suaminya orang mana? Orang situ juga. Dia cuma lebih ke atas gunung, saya di bawah gitu. Kecamatan mana suaminya? Sama, satu kecamatan cuma beda kelurahan. Oh ya, nah bilangin, Mas mau gak disuwuk kata Pak Haji. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Kalau saya disuwuk sama kamu, saya napas apa enggak? Ojo napas. Soalnya kalau mbaknya suwuk, sambil mbaknya ngucapin hajat. Oh ya Pak Haji. Gitu, manjur. Sayang, mbaknya sedekah subuhnya bolong. Ya, Ya emang saya nyesel makanya itu Pak Haji. jangan ya. Apalagi yang mau ditanyain? Udah, Apalagi? itu aja Pak Haji. Cuma ini Pak Haji, badan saya tuh kadang terasa berat banget Pak Haji. Tuh, badan. Badan berat penyebabnya cuma satu. Pikiran apa? Karena takut sama debt collector. Oh, pikiran Perempuan yang takut sama debt collector badannya berat. Oh, Tapi kalau udah nggak takut badannya enteng. Dulu Mbak Siti kalau naik ke atas turun dia jomplang oleng. Tapi sekarang dia lari. Bahkan dia turunnya merosot lewat itu pegangan tangga. Dia lari bener Pak Haji. Apa? Kalau naik lari. Kalau naik lari kan? Walaupun saya nggak lihat kan? Iya. Bener lari. Lari dia. Kalau turun dia merosot lewat pegangan tangan. Merosot ke bawah. Turun dari atas. Nanti nyampe di kandang kebo. Ki apa ya? Ada lagi? satu lagi Pak Haji. Ya. Maaf ini Bos abisin dulu, cek dulu ada gak orang. Kalau nggak ada orang, saya nih tak. herannya ini Pak Haji, kalau suami saya nggak ngikut Yang bapak rombongan. saya, Hmm. itu Tamu-tamu yang mau pada masuk, ya? itu apa ya kayak gini, kalau Apa? suami saya ngikut bapak saya kan bayarnya lancar banget ya. Tapi Bapak ya bapak saya kandung tinggal di mana? yang di Cikarang, Emang bapaknya punya usaha apa? pemborong juga. Oh sama. Cuma kayak nggak suka kalau suami saya keluar dari kerjaan bapak saya. Tapi Apa? kalau suami saya nggak kerja di tempat bapak saya itu kayak kurang suka, harus kerja di situ terus. Suruh bapak. Ya, tapi kalau menurut suami saya pengen mandiri, terus pengen kerja di luar, tapi kayak nggak suka. Jadi kalau nggak ngikut bapaknya, pasti di tengah-tengah dari dulu Pak Haji sebelum ke RDAY. Tapi setelah kemarin ke RDAY kan nggak langsung lancar lah kan. Sebelum ke RDAY pasti kayak gitu, macet uangnya gitu. Tapi Nah kalau ikut bapaknya ngerjain apa? itu ngerjainnya juga pemageran, cuma pemageran kalau dia sama saluran gitu. Bikin panel gitu. Ya, bikin panel. Tapi ada yang bilang ke saya katanya, saya kan teman saya pintar Pak Haji. Ada yang bilang ke saya kan katanya kayak saya, bapak jangan pakai pelaris. Gitu. Jadi badan saya kan sering sakit-sakitan gitu. Lah katanya kan rezekinya suami itu untuk sana semua. Jadi Oh ketarik. iya harus ikut sana terus. Jadi apanya sama anteknya apa-apanya gitu. Ya jadi pesugihannya. Ya biar dia yang jadi bos kata teman Ya. saya kan orang pinter gitu. Terus makanya saya kan keluarganya sering sakit-sakitan terus, bergantian terus. Sakitnya sama-sama gitu kadang. Nah sekarang lagi ngikut sama bapaknya apa enggak suaminya? Kita kan sekarang lagi nganggur lah. Kemarin kan ngikut sama bapak saya suruh ngeliat ke sana ke sini kerjaan, terus giliran tadi kerjanya udah disurvei bapak. Kan suami saya bilang saya mau ngerjain. Terus nanti bapak ngambil berapa, saya dijatuhin ke saya berapa gitu. Pak, saya bilang gitu sama bapak saya, nyampein suami. Kata bapak saya bilang nanti satu bulan paling kelar, diusahain gitu. Terus bilang bapak saya gitu, alah anak buahnya kecil-kecil mana mampu. Saya sampai nangis Pak Haji. Maksudnya kayak ngemis-ngemis sekarang, giliran udah gak ada kerjaan, mau ikut kerja orang tua, kayak ngemis-ngemis gitu. Emang suami mbaknya tuh bayar anak buahnya hariannya berapa? Hariannya nggak tentu Pak Haji. Ada yang kalau tukang udah profesional 200, kalau masih itu 170. Terus kalau kenek-kenek ada yang 130, 125 gitu kalau kenek gitu. Nggak ngasih makan? Nggak. Iya, nggak ngasih makan. Nah pemikiran bapaknya mbaknya tuh anak buahnya suaminya tuh blow on, maksudnya masih blow on. Kecil
katanya. Kecil tuh gimana maksudnya? Ibaratnya kan emang badannya kecil-kecil, dikira nanti nggak bisa kerja gitulah. Oh, anak-anak, masih anak-anak. Sebenarnya kerjanya sih bagus-bagus Pak Haji, ikut suami saya aja bagus kok, udah lama. Gitu. Oh. Ya, jadi itu saya bingung tadi, giliran nggak ngikut salah, giliran kita nggak punya kerjaan sama sekali, kita pernah diledekin gitu katanya. Nah, maunya suami mbaknya apa jadinya kalau saya boleh tahu? Pengennya suami saya itu punya pekerjaan sendiri aja biar mandiri Pak Haji. Di Suwok bisa gak tiap hari? Iya, Mau Pak. tidur mau bangun tidur. Iya. Banyak orderan, banyak kerjaan, banyak proyek. Tapi semenjak ke RDA kan kemarin saya lancar Pak Haji. Tadinya kan juga kayak gitu macet-macet. Makanya tadi saya bilang suami, saya mau ke RDA aja lah Pak gitu. Kan tadi kemarin kan gini Pak Haji, kan susah dihubungi bosnya ya. Saya kasih colekan sama baca alhamdulillah kan. Bosnya kemarin sore transfer, saya bilang pas nanti kalau transfer pasti transfer sama privat yang 2 juta gitu. Alhamdulillah itu bos transfer. Nah, tadi pagi saya bilang sama suami, udah Pak, ke RDA aja, bayar orangnya nanti gampang lah, ntar Iya. privat dulu, bayar sedekah anak yatim ntar berapa, ntar kita privat ya Pak. Privat Boleh, ke RDA. suami. Ya udah, kita jalanin aja lagi. Gitu, udah sedekahnya juga besok dijalanin lagi. Nah, ini mbak kesini naik apa kalau boleh tahu? Saya naik Dari Grab aja. Rawalumbu. Naik Grab. Nah, bisa gak nanti pulang bayangin, diusap wajahnya suami sambil ngomong, orderannya banyak. Ada? Lanjut. Ya, habis ini selesai lanjut. Suruh antri di situ tuh. Suruh antri di kantin dulu. Jadi mbaknya nanti sambil disuwuk, sambil mbaknya bayangin di Grab, nanti di Grab mbaknya bayangin. Ya Pak Haji. Suami saya suwuk, besok saya suwuk nanti malam ini, besok pagi langsung dapat orderan. Amin, Langsung Pak dapat Haji. kerjaan. Amin, Pak. Saya suwuk malam ini langsung dapat kerjaan. Saya suwuk malam ini langsung dapat orderan. Saya suwuk malam ini langsung dapat uang. Saya suwuk malam ini langsung dibayar tunai. Ngomongnya gitu aja sepanjang perjalanan di rumah. Ya, Pak. Nanti sampai di rumah mbaknya langsung remas memeknya, langsung usapin muka suaminya. Ya, Pak. Remas memeknya, langsung usapin ke mukanya. 9 kali Pak Haji. 9 kali betul. Ya, Pak Haji. Baik, Pak. Bilang sama suaminya, jangan napas ya mas, jangan napas. Soalnya kalau napas nggak bisa, yang bikin nggak manjur tuh kita napas, nggak boleh, Ya di sini. Oh berarti nggak boleh nafas Pak? nggak boleh, nggak boleh napas. Oh berarti ntar suami saya suruh tahan nafas dulu. Tahan napas dulu, Oh ya udah. Sampai 9 kali. sampai 9 kali. Tahan napas. Sambil mbaknya bilang, ada kerjaan, Ya, ada borongan, ada bayar tunai, ada kerjaan, bayar tunai. Terus 9 hari, 9 kali. Mau tidur 9 kali bangun tidur. Ya, Pak. Selama 99 hari jangan putus. Nanti kesananya udah rezekinya ada aja. Amin Pak Haji. Oh. Gitu. Iya Pak Haji. Oh. Ya. Langsung manjur. Itu biar bosnya lupa saya tadi. Biar bosnya yang ini pada keluar gitu Pak Haji. Oh, mbaknya colek alat kelamin taruh di hidungnya suami. Colek alat kelamin mbaknya taruh di hidung suami. Dan suami nggak boleh napas. Kalau napas enggak. Oh iya. Langsung Itu masuk. beda lagi ya Pak Haji. Langsung masuk dapur. Oh. Dapur rekaman. Ya. Berarti itu beda lagi yang Subuk Yang sama yang minta bosnya cair ya. beda. Oh beda Pak Haji. Kalau bos cair mesti colek alat kelamin taruh di hidungnya. Oh iya. Taruh di hidungnya. Taruh di hidungnya sampai dia napas. Oh, iya. Itu masih kayak dulu nggak suami saya kalau survei kerjaan ngeremes alat kelamin? Masih. 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 Masih nurut manut katut gitu Masih. Masih. Dulu kan Pak Haji ngasih taunya kayak gitu juga. Iya, masih. Oh ya Pak Haji. Masih. Pokoknya mbaknya sekarang buru-buru pulang, Ya Pak Haji. naik Grab sambil bayangin. Ya Pak Haji. Sobok sambil bayangin. Dapat orderan, dapat kerjaan, Baik Pak Haji. dapat bayaran, dapat kerjaan, dapat orderan, dapat bayaran. Bayangin sepanjang mobil. Nah, Baik, sampai Pak di Haji. rumah remes langsung taruh. Besok pagi langsung di bel. Amin. Pak Mas, Haji. ada kerjaan nih mas. Nah gitu. Iya Pak Haji. Nanti colek lagi, taruh di hidung kalau mau berangkat. Terus mbaknya wajib kalau dia mau berangkat kerja, mbaknya harus ngeremes alat kelaminnya suami. Oh kayak gitu Pak Kalau Haji. mau berangkat, remes. Oh. Iya. Remes berangkat. Nah dia wajib megang nenennya mbaknya. Diremes nenennya. Malah kalau bisa langsung di nenen biar langsung ada kerjaan bayar hari itu. Oh ya Pak Haji. Berani gak kalau suami mau berangkat dikasih nenen dulu? Berani tapi ke kamar mandi dulu soalnya ada anak saya perempuan Pak Haji. Apa? Ada anak perempuan saya kan saya ngontrak. Nanti kelihatan
Enggak, ditutupin pakai karung. Kamar mandi dulu. Iya, iya, kamar mandi dulu. Kerja Pak Haji. Apa? Nggak jadi kerja. Nggak jadi kerja. Jadi apa? Kamar. Jadi apa? Masuk kamar. Malah ngamar, bukan malah siraman. Oh, iya, Pak Haji. Jadi baik Nenen, Iya, Pak Haji. nanti lihat hasilnya. Bisa? Bisa, Pak Haji. Oke? Ya. Sampai besok terkabul ya. Amin. Pagi harus ya. Sip. Kabul. Ya. Yuk. Langsung praktek ya. Ya, oke. Misalnya belakangan. Bapak sini. Harus siap. Oh, sampai dah. Bapak pagi juga. Bapak dari belakang juga. Dapat. Depan. Yuk, pegang mic-nya. Namanya siapa? Nanyanya apa? Nama Bapak Sumardi dari Solo, Pak. Ya. Yuk. Deketin. Nah, ya. Pertanyaannya apa? Saya kesini sudah 2 kali ini, Pak. 3 kali ini. Yang Ya. kemarin itu ikut privat yang bareng-bareng. Ya, Sekarang pertanyaannya apa? Permasalahannya apa atau pertanyaannya apa? Atau mau masalahnya saya punya masalah itu rumah dah ke apa tuh udah ke lelang, udah dibeli kakak saya, jadi baru masuk ya supaya bagaimana supaya beli kembali gitu Pak. rumahnya Bapak udah dilelang, dibeli sama kakaknya, pengen balik lagi. Iya, Baca Quran cuman. Bapak berani gak baca Quran? sudah Pak, sudah. Udah berapa juz? Saya udah khatam Pak. Semalam dari jam 00 sampai azan subuh. Dari jam 00 sampai azan subuh harus 12 juz. Oh siap. Itu nanti balik lagi tanpa beli. Oh siap Pak. Itu bisa? Iya, saya. Praktek ya. Iya, siap, Pak. Yuk, Bapak sebelahnya. Hajatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Perkenalkan Pak Haji, nama saya Dini Kurniawan dari Bandung. ya, Kalau permasalahan sekarang ini saya ekonomi sedang jatuh Pak gitu. ya, Jadi dalam artian mungkin utamanya contoh kecilnya saya ngontrak sampai hari ini pun saya belum bisa bayar kontrakan selama 6 bulan. Kemudian anak pun yang paling kecil lagi sekolah belum bisa kebayar SPP-nya Pak Haji gitu. Intinya mungkin saya ekonomi lagi jatuh Pak. Saya pengen bangkit lagi seperti sedia kalanya. Kemudian saya pun perlu modal juga Pak buat usaha pribadi saya gitu Pak Haji. Mungkin segitu Pak Haji sementara. boleh. Jadi gini Pak, kalau Bapak privat khusus pasti diajarin kayak tamu saya yang kemarin. Tamu saya kemarin umurnya 63. Tapi hidupnya terbengkalai. Anaknya 3. Kuliahnya negeri. Bahkan tinggalnya di luar negeri anaknya semuanya. Tapi hidupnya susah. Kenapa hidupnya susah? Nah, kelihatan. Nah, kalau Bapak karena kita nih umum, coba Bapak baca Quran aja dulu kayak Bapak tadi 12 juz. Siap insya Allah Pak Haji. Dari jam 00 sampai azan subuh. Nanti kalau Bapak udah, Bapak paksain privat, nanti saya ajarin kayak tamu saya tuh yang orang
Bekasi tadi malam. Saya ngobrol Pak berdua sama ibu tadi malam itu bisa 3 jam. Karena saya udah tahu solusinya, saya ongkosin. Kamu pulang ke Bekasi, saya kasih ongkos 2 juta tadi malam. Kalau Bapak lihat di itu, di live-nya, Bapak lihat tadi malam itu saya ongkosin 2 juta pulang dari sini ke Bekasi naik Grab. Nah, dari Grab dia saya suruh pulang jemput suaminya di Jawa Tengah, di Solo. Naik travel, bawa kemari. Nanti saya ajarin, bohong nggak cair 10 miliar. Amin. Sampai 3 jam tuh. Nah, Bapak karena ini umum, Ya, Bapak baca Quran aja dulu 12 juz. insya Allah. Nanti step by step ya. Insya Allah. Kita diajarin ya. Insya Allah, Pak Haji. Ya. Iya. Yuk Bapak. Yuk Bapak. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Muhammad Hadis dari Cicalengka, Bandung. Ya. Permasalahannya terlilit hutang. Iya. Yang kedua kontrak belum punya rumah. Mm. Yang ketiga anak, yang satu kuliah, yang kedua kelas 2 SMA belum kebayar Pak Haji. Boleh. Berarti kan Bapak sama kayak Bapak ini sama ini dong permasalahannya ya. Bisa gak baca Quran 12 juz? Pak Haji, Dari bangun jam 00 sampai ajan subuh. Insya Allah. Belum bisa Pak Haji, nggak apa-apa. Sebisanya dulu aja bertahap. Bertahap. Selembar dulu. Besok malam selembar lagi, besok malam 2 lembar. Nanti lama-lama ke arah 12 juz. Nanti Bapak permasalahannya apa, Bapak permasalahan apa, Bapak permasalahan apa. Nanti saya kasih tunai 1 miliar. Yang penting baca Quran dulu. Bisanya berapa? Kayak Mbak Rati kan baru 2 juz. Ini saya berangkatin umroh nih besok. Mbak Rati Dami anak yatim. Nah ini tadi anak yatim bilang, Pak Haji kasih hadiah saya jalan-jalan ke Eropa. Nah ini rencananya besok habis Idul Fitri, Idul Adha, kita mau jalan-jalan ke Eropa. Kalau nggak bulan Mei, bulan Juni awal kita mau ke Eropa. Nanti Bapak kasih bonus jalan-jalan ke Eropa gratis. Bawa anak cucu, bawa istri ya. Yang penting paksain dulu baca Quran. Ya. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu sini Bu, majuan sini Bu. Bu sini Bu, majuan Bu. Yo majuan. Yuk majuan. Yuk. Nah, sip. Yuk Bapak. Pak Haji. Atas nama saya Udin dari Indramayu Pak Haji. Ya. Pekerjaan saya mediator Pak Haji. Iya. Ke sawah, rumah apa aja lah mediator. Mediator sama makelar bedanya Sama. apa? Bedanya ya nggak beda jauh Pak, sama. Mediator lebih halus ya. Ya, Kalau makelar lebih kasar ya. ya betul Pak Haji. Ya. Kalau lebih parah lagi biong. Betul Pak Haji. Terus Lebih maju lagi lah Pak Haji. Tadinya bagus, lebih bagus lagi. Banyak orang. Pak tamu RDAE yang biong, pekerjaannya biong, makelar atau bahasa halus mediator, hampir 100% rumahnya rata-rata 1000 meter Amin. minimal. Amin. Mobilnya rata-rata mobilnya lebih dari 10 Amin. dan rekeningnya di atas 10 miliar. Apa yang dilakukan sama dia? Remes alat kelamin buat salaman pembeli. Remes alat kelamin buat salaman si penjual. Deal, dapat dia komisi. Jadi Bapak manfaatin bener tuh alat kelamin Bapak. Ya, makasih, Pak. Gimana ngeremesnya? Anggaplah ini ya. Remes. Gede juga. Yang diremes ininya. Iya, makasih. Jangan ininya. Ininya. Kepalanya, oh iya. Ya. Kemarin buntu. Hah? Kalau enggak, kan saya nggak tahu ukuran punya Bapak segede mana. Bawa Pak dia turun dulu. Nah ini. Iya. Negara mana aja Pak Haji? Hah? Negara mana aja? Waduh, Apa? daerah mana aja. Atau ini? Kecil tuh kata ibu kecil. Atau yang ini? Iya, Bisa Pak. dong. Ya. Iya. Siap Pak Haji. Remes. Nanti buat salaman. Deal. Nggak ditawar. Nggak disurvei. Bayar tunai. Itu juga remes lagi. Buat deal. Iya, Kok Pak Haji gitu? Lah ini kan saya udah nggak pakai salaman lagi. Jadi kalau udah selesai
Oke, balik badan tanpa salaman. Udah begitu saya. Udah nggak mau salaman lagi saya. Kenapa? Senjata makan tuan. Bayangin bos. Tamu RDI datang kemari gue sangonin bos. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Ya. Kalau yang dari luar negeri kadang 30 juta. Kan terbang nih pesawat. Masa pasien disangonin? Iya Pak Haji. Aduh kayak kurang pasien aja. Jadi saya ajak salaman. Tadi malam kita nyangonin ya, 2 juta ya. Tadi malam gue sangonin, pada rumahnya. Hah? Antar ke Dramaga. Iya, dianterin ke Dermaga, nyari Grab dari Dermaga. Gue sangonin 2 juta tuh. Pak Agus yang nganterin. Kita nih semua ketipu semua. Pak Agus, saya, dia. Iya ada tamu orang Pondok Gede. Tadi malam yang live, kalau Bapak nonton live tuh. Saya sangonin 2 juta. Saudara bukan. Temen bukan, tetangga bukan, baru kenal juga baru datang tadi malam. Saya bilang nggak pakai salaman, enggak saya mau salaman Pak Haji. Ya udah, saking baiknya saya ajak salaman, langsung saya tepok jidat. Aduh salaman. Akhirnya tanpa dia padahal nggak minta Pak Haji saya mau pulang nggak ada ongkos, nggak ngomong nggak diem aja dia. Apa? Dia udah salaman. Saya langsung tepok jidat. Kenapa? Ya kayak sekarang saya nggak mau salaman lagi. Nggak ada salaman, boleh langsung keluar. Karena ngerinya senjata makan. Saya ngajarin, saya yang kena. Nah jadi Bapak nanti remes. Iya, iya Pak Haji. Deal. Tidak ditawar. Bayar tunai. Tanpa disurvei. Begitu. Pak Haji. Latihannya sama siapa ya Pak Haji biar hajat saya terkabul. Bapak latihannya sama istri. Iya. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak. Langsung salaman sama istri. Istri nggak minta duit belanja bulanan. Kelaparan. Iya. Pak Haji, istrinya Natal lagi bilang ganti. Suami nggak bisa. Kalau suami istri yang nonton. Allah. Bisa? Bisa Pak Haji. Remes ya? Iya Pak Haji. Oke, yuk Bapak sebelahnya. Assalamualaikum, nama saya Haris. Masalah ekonomi Pak. Ya apa? Masalahnya apa? Kan saya kan usaha. Heeh. Habis sekarang. Apa? Usaha jualan. Bapak jualan, usaha apa? Sini Mbak, di sini. Ya, Jual ayo baju duduk. kaos dulu, Pak. Apa? Kaos dalam. Apa? Jual baju kaos, duduk baju kaos. Bapak bikin apa? Jual baju kaos. Jual baju kaos. Ya, habis modal. Belanjanya di mana? Di Palembang, jual di Palembang dulu. Di Palembang dulu. Iya. Belanjanya? Pas 16. Pasar 16. Di agen ya. Belinya di situ. Iya. Jualnya di? Di situ lah, nggak jauh. Nah sekarang permasalahan Bapak nggak punya modal. Ya habis, ya anak sekolah sekarang. Pak, Bapak tinggal cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Bapak tinggal romantis aja sama istri. Bisa gak lo romantis sama istri? Istri lo bawa ke kebun. Gitu. Lo kolonin di kebun. Tawan orang. Hah? Banyak orang. Enggak lah. Pohon pisang. Di bawah pohon pisang. Pohon beringin aja. Kebanyakan bos tamu RDAY yang hajatnya lemot, modalnya nggak ada, duitnya nggak ada, rata-rata istrinya nggak mau nawarin dulu ML. Nah coba istrinya nawarin dulu ML. Kamu bilang sama istri kamu kalau manggil istri lo apa? Adek, Lo kalau manggil istri lo apa? adek. Dek, kata Pak Haji, yang namanya adek harus ditipu. Kamu harus nawarin ML, Dek, tiap hari. Nanti bonusnya apa? Abang kasih duit. Berapa? Bilang aja 15 juta. Bos, perempuan bos, kalau udah kita kasih istri lah ya, istri ya. Perempuan lah atau istri lah, kalau udah kita kasih uang bos. Apapun yang kita minta pasti dikasih bos, betul? Betul. Betul lah Bu? Hah? Kalau nggak punya uang, ya lo bikin pakai duit-duitan monopoli. Enggak lah, lo baca Quran aja 12 juz kayak yang Bapak tadi. Ya, oke?
Yuk, sebelahnya. Mana mic-nya? Kasih. Gak apa-apa, Bapak dulu. Ayo, nama. Nih, aku Bakri, Pak. Bakri. Ya, yang anakku nih namanya Deli ini yang kemarin kasih penyu asin itu. Ya. Nah, ini nanya, cak mana anakku dah? Bagaimana ya, Pak? Mana anaknya? Ini. Oh ini. Oh iya, sini deh, depan deh. Sini, nggak apa-apa, lihat sini. Sama mamahnya temenin. Mamanya ada gak? Ya di sini mama, sini, ayo. Sini depan. Nggak apa-apa, ayo. Tuntun diri. Nggak apa-apa. Ayo. Sini. Mamanya suruh maju. Mamanya dulu. Ya emaknya dulu sini. Emaknya. Ayo, nah sini. Ayo mamanya. Sini sayang. Nah, sini ayo. Sini. Ayo, nggak apa-apa. Sini. Temenin bapaknya. Ayo, sini. Duduk sini, depan. Sini. Nggak apa-apa. Ayo, sini. Mau sendiri? Mau? Ayo, sini. Sama mamanya. Jejer. Nah, yes. Ayo, duduk. Ya. Yo. Kelas berapa? Udah sekolah belum? Belum. SD? Sekolah gak SD? SD sekolah? Lulus gak SD? Lulus. SMP? SMP lulus gak SMP? SMP lulus. Sampai kelas 3 SMP. Dia kan dulu kenanya tuh. Mana mic-nya ibu? Mic-nya ibu mana? Mic-nya ibu mana? Cantikan anaknya daripada emaknya. Dulu lo bikin nama dia bukan? Apa? Oh disedot terus. Oh iya. Tuh bisa ketawa. Tepuk tangan dulu dong. Gimana ceritanya? SD lulus. SD lulus. SMP? SMP tuh pas kelas 3 itu ini semester awal itu kena sakit. Tapi ujiannya tuh dibantulah sama guru. Nah, semester akhir juga dibantu. Alhamdulillah diluluskan oleh gurunya karena dia tidak mampu. Dia sakit itu kan. Alhamdulillah lulus. Nah, dia minta sekolah lagi. Sudah saya masukin SMA. Sampai Cuma kelas 1 hari Pak Haji sekolahnya, nggak mau lagi. SMA. Iya, nggak mau sekolah lagi. Nggak mau sekolah lagi. Nggak mau katanya. Sampai hari ini. Iya, capek katanya. Capek. Jauh gak sekolahnya? Dekat lah cuma berapa kilo itu. Oh iya. Kalau sekolah di jalan kaki apa naik angkot? Jalan kaki. Oh jalan kaki. Iya. Apa? Di desa itu Pak Haji. Oh kampung. Di kampungan ya, di pedesaan bukan di kota. Oke. Iya, itu nggak mau lagi, cuma 1 hari masuk SMA-nya tuh, nggak mau lagi. Tapi ya, setelah itu masih dia ngotot minta mau sekolah. Dimasuruh sekolah, ya sekolahlah sana berangkat. Ya sudah mundur lagi, kayak gitu, mundur maju. Akhirnya sampai sekarang nggak sekolah lagi. Jadi sekarang umurnya berapa? Masuk 17. Masuk 17. Iya. Oh iya. Ini Kalau ngomong lancar gak dari SD SMP? kalau dari SD itu dia pintar dulu Pak Haji, dari kelas TK itu peringkat 1 terus ini dia. Ini Iya. TK-nya juara 1. Iya. SD-nya Sampai kelas 6 juga peringkat 1 terus. juara 1. Iya. Ini yang blow on ibunya apa bapaknya? Iya. Ibunya pintar lah Pak Haji. Ibunya ya? Iya. Kalau nggak pintar nggak mungkin laku mau. Jadi ini kayak Iya. Jadi ini anak nomor berapa? Nomor 2 Pak Haji. Oh nomor 1 laki perempuan? Iya, perempuan juga. Perempuan Baru lulus. Hah? Baru lulus. Baru lulus. Iya. Oke. Nomor 3? Nomor 3 kelas 3 SD. Kelas 3 Perempuan SD juga. perempuan juga. Iya. Oke. Perempuan semua Pak Haji. Boleh. Nah. Inilah Pak Haji, kayak gini lah bentuknya ini. Iya, Susah diajak. Nah gimana ceritanya bisa diajak jalan-jalan ke Bogor nih? Gimana ceritanya coba? Kemarin awal-awalnya ngerayu-ngerayunya ngomongnya Dirayu, gimana? diajak liburan gitu. Terus? Liburan dia yang ikut. Sebelum itu tidak mau, dia naik mobil itu dia susah. Jadi 2 tahun lebih nih Pak Ji. Sama sekarang nih, baru ini mau diajak jalan ini. Kalau dulu tuh dari awal kenanya tuh kalau diajak jalan tuh repot di atas mobil, kayak anak kecil. Contohnya? Ya melinding-melinding di atas mobil, pindah tempat duduk terus. Oh iya.
Tak aman tempat duduk, kadang kan lihat sesuatu marah gitu. Iya, iya, Ya, iya. kitanya kadang repot di atas mobil, kadang orang ada penumpang lain dia diganggu. Nah itu SMP apa SD begitu? Itu tuh ya sudah lulus lah. Sudah lulus SD? 11 tahun yang lalu lah baru. Oh lulus SMP? SMP dia ya. Oh iya. Kalau makan ada pantangan nggak? Nggak ada kan tang. Sukanya apa makanannya? Ya, adanya Makannya apa sukanya sayang? Makan suka apa? Empek-empek? suka banget itu. Empek-empek? Yang pedes-pedes suka banget. Suka empek-empek? Mie celor? Mie celor? Mie celor? Mie celor? Mie celor? Belum ada di Jalur ya. Oh di Palembang nggak ada mie celor? Jalur nggak ada, di Palembangnya ada. Oh ini tinggal di mana? Biar ketemu. Tinggal di mana sayang? Di Jalur ya. Jalur. Ya. Di desanya. di Oke. desanya. Bakso suka? Oke. Mie kocok? Ya, telur dadar. Telur dadar? Empek-empek tunu? Iya. Dianya dulu suka minum, kuat minum. Minumnya apa yang disukain? Pucuk manis itu Pak Haji. Oh iya. Iya. Apa jajanan yang disukain sayang? Jajan tuh makanan itu orang-orang jual di sekolahan tuh apa yang disukain dulu kalau di sekolahan jajan? Itu cilok. Cilok. Oh iya. Iya. Cilok. Apalagi selain cilok sayang? Somai. Iya. Apalagi selain cilok sama somai sayang? Cilok, somai, apalagi yang suka favorit? Yang penting kita tanya dulu makanan kesukaan dia apa. Nanti kita bikinin. Nanti ngerebusnya pakai air asinan. Nah nanti sembuh gitu. Jadi kita tanya apa? Oh cilok. Nah nanti bikinnya pakai air asinan. Nanti pada saat bikin ciloknya, adonannya pakai air asinan. Nanti dibikin, dicolok-colok. Nanti dia makan. Ini butuh proses ya. Butuh proses. Kalau saya belum bilang pulang, jangan pulang dulu ya. Karena kan saya baru lihat sekali ini kan. Iya. Kan harusnya dari awal datang harusnya ketemu dulu. Iya. Lihat dulu, baru datang kan saya nggak bisa lihat. Kan Bapak nggak bawa anaknya kan? Pada dasar datang Bapak yang usul doang. Saya bawa anak ini. Saya udah bayar penginapan. Hah? Susah diajak dianya. Susah diajak. Diajak. Alasannya banyak. Alasannya banyak. Iya. Oh dari kamar kemari susah diajak. Iya. Oh ya. Ini bisa diajak ngomongnya apa tadi? Celana basah lah alasannya. Sana aku basah nih. Oh iya. Mau lah ikut. Oh iya. Tadi alasannya apa nih bisa mau bawa turun? Ya marah juga tadi nih. Ngapain lagi? Oh iya. Ketemu Pak Haji. Oh iya, Gitu ketemu kan. Pak Haji. Ya baru ikut ya. Iya. Kalau duit dia ngerti gak? Ngerti duit. Duit ngerti? Sayang, 10.000. Untuk jajan deh. Oh iya. Udah bawa duit dak Bu katanya bawa. Itu apa? Aku mau jajan gitu. Oh iya. Ya kadang enggak dijajanin duitnya. Nggak dijajanin. Enggak disimpannya. Jadi disimpan. Pegangnya aja. Oh iya. Udah pernah diriung belum sama anak yatim? Semalam diajak kemarin malam enggak mau. Oh nggak mau. Kalau habis asar? Iya, biasa saya itu kemarin enggak mau. Oh nggak mau. Enggak mau, malah marah. Oh iya. Dipaksa ngamuk dianya. Oh iya oke. Ngamuk, Berarti dapat nanti juga anak dipaksa yatim yang ke atas aja. Kamarnya mana ya? Di atas yang pertama. Pas tangga. Pas tangga. Oh iya oke. Jadi nanti anak yatimnya ke atas saja. Karena kita nggak tahu begini ya jadinya yatimnya nggak bisa ke atas. Kan kita nggak tahu kondisinya. Kalau begini kan tahu kondisinya. Jadi ntar saya bawa ke atas. Jadi anak yatimnya naik ke atas. Nanti dia di ngajiin, diriungin. Main. Nanti dia main bikin gelang-gelang gini. Nanti dia bikin. Kayak terapi Bu. Kayak terapi bikin gelang. Bikin gelang dia nanti bisa. Udah mulai. Nanti dipakai sama dia gelangnya. Ini. Seneng dia nanti bikin gelang. Namanya terapi.